Lukas 19, saudara. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-37. Atau kita bisa baca juga ayat 35 lebih lengkap. Lukas 19 ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mari kita mulai baca di sini. 1, 2, 3. Mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata padamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jika mereka ini diam, batu ini akan berteriak. Saudara sekalian, kadang-kadang ada beberapa orang yang datang di kantor saya dengan muka yang depres, susah. Dan kalau saya korek apa yang menjadi problemnya, hampir tidak ada problem. Hampir tidak ada persoalan. Tetapi mengapa mereka susah, depres? Mereka masih yaitu seolah-olah terikat. Malahan mereka ada yang mengatakan saya ini terikat satu kewajiban. Bukan terikat dosa, bukan. Tetapi terikat satu kewajiban dan bermacam-macam. Dan saya lihat muka mereka masih depres. Ya, dan juga susah. Sekalian muka-muka. Setiap orang itu menggambarkan atau membuahkan sesuatu yang dari dalam. Kalau di dalamnya susah, tentunya muka itu susah. Tapi saya percaya kalau di dalam hatinya, manusia rohani itu sudah dibebaskan. Saya percaya, muka-mukanya juga cerah. Kami keluarga Betani bukan orang-orang yang sandiwara. Mukanya gembira, tetapi dalamnya depresi. Mukanya ini seolah-olah saudara menyanyi, bersuka cita, melompat kadang-kadang. Tetapi sebenarnya hatimu susah. Kami tidak mau demikian. Kami ingin dari dalam mengalir aliran-aliran air yang hidup. Kalau di dalamnya bersuka cita, bergembira, kami percaya wajah-wajah saudara, yaitu wajah yang ceria. Wajah-wajah yang bersuka cita, menunjukkan bahwa saudara dan saya benar-benar sudah diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Benar-benar saudara berbahagia. Benar-benar damai sejahtera saudara engkau miliki. Dan orang banyak melihat terang yang ada pada saudara dan saya. Dan terang itu datangnya hanya dari satu kuasa. Yesus Kristus. Yang memberikan kuasa Roh Kudusnya sepenuhnya. Sehingga kami benar-benar dibebaskan. Pagi hari ini, sekalian. Sampai 5:30 tadi saya masih susun khotbah yang baik. Yang sistematik. Untuk saya berikan atau saya sampaikan kepada saudara. Tetapi baru di kantor. Ya. Di kantor ada seorang yang datang dengan susah. Baru Tuhan memberikan firman Tuhan ini. Bukan saya ngawur, tidak mempersiapkan yaitu ini khotbah. Tetapi benar-benar Tuhan inginkan. Tuhan mengendaki. Saudara sungguh berbahagia. Dan bukan berbahagia sandiwara. Tetapi sungguh-sungguh engkau mengalami damai sejahtera dari Allah sendiri. Sekalian,
Kalau saudara di antara saudara masih ada yang depres, walaupun engkau orang Kristen, mari kita akan periksa firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Tentunya ada alasannya, yaitu murid-murid ini bergembira. Ketika ia dekat dari Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira. Semua murid yang mengiringi dia bergembira. Diharapkan semua keluarga Betani yang sukses bahagia. Ada logonya itu. Ya, ada semboyannya. Saudara masuk di situ. Successful Bethany Family. Keluarga Betani yang sukses dan berbahagia. Sebagai murid-murid Kristus. Dikatakan di sini. Semua murid yang mengiringi dia bergembira. Dan memuji Allah dengan suara nyaring. Amin. Saudara mau ikut Yesus dengan bergembira? Mau memuji Tuhan dengan suara yang nyaring? Bukan sandiwara. Memang benar-benar dari hatimu memuji Tuhan. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Oleh karena segala mujizat yang kita alami. Amin. Saudara sudah mengalami mujizat? Sudah ada. Tetapi juga belum. Mengapa? Mari. Saya berdoa supaya tidak seorang pun miss atau tidak atau kehilangan sukacita bergembira. Mari. Saudara sekalian. Murid-murid Tuhan ini oleh orang-orang Farisi diminta suruh diam. Ya. Tuhan Yesus coba murid-muridmu berteriak-teriak, bising. Suruh diam dia. Tuhan bilang, kalau aku suruh diam mereka, dan walaupun dia diam nanti, kalau mereka diam, maka batu-batu akan berteriak. Batu-batu akan memuji. Sekalian, memang pujian ini, praise and worship ini, tidak bisa disimpan. Kalau benar-benar saudara tahu apa arti perjamuan suci ini, mengerti korban Kristus, sungguh-sungguh engkau akan bergembira. Mari. Kita mau masuk, yaitu di Roma. Rom. Kita buka bersama-sama Rom pasal 4. Rom pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama. Saya akan periksa ayat demi ayat. Ya. Roma pasal 4 dan Roma pasal 5 untuk pagi hari ini. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham? Bapak leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, perhatikan sekalian. Biar di straight lalu dikasih tanda tanya di sebelahnya. Jangan sayang dengan Alkitab saudara. Di straight di situ. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Stop di situ. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Kalau Abraham pikirnya dengan perbuatan yang baik, pada zaman Abraham sudah ada Taurat atau tidak? Siapa tahu? Sudah ada 10 hukum Allah atau tidak? Sudah ada belum? Belum. Amin. Tetapi saya percaya Abraham ini hidup di dalam alam perasaan. Dan naluri bertuhan sangat besar bagi Abraham. Kalau Abraham karena perbuatannya dia menjadi seorang yang suci, maka dia punya dasar untuk bermegah. Untuk sombong. Untuk mengatakan, aku berkenan kepada Allah karena aku orang baik. Dikatakan sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Sekalian saya percaya saudara di sini, memang percaya Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi selanjutnya saudara lebih mendasarkan bahwa kalau aku ini berbuat baik, kalau aku ini menurut hukum Allah,
maka aku ini berkenan kepada Allah. Memang sekalian, orang suci melihat Allah. Tetapi kalau saudara berusaha berbuat baik, padahal saudara setiap hari mengalami kegagalan. Mau berbuat baik, tahu-tahu marah. Mau berbuat baik, tahu-tahu kampleng istri. Kadang-kadang enggak sadar. Saudara ingin berbuat baik, tapi sudah ada kebencian. Lalu, karena saudara ingin berbuat baik, berusaha berbuat baik, enggak bisa, mukanya tambah lonjong. Pikirnya, waduh kemarin berbuat dosa. Tidak selamat. Susah. Nah, mari, saya akan baca bersama saudara dengan pelan-pelan. Mari kita baca ayat 3 sekarang. Dibaca sama-sama ya. Yang penting dibaca sama-sama, yang kurang penting saya baca sendiri. Tetap ikuti. 1, 2, 3. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Saya ulang. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 4. 1, 2, 3. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau saya bekerja pada Pak Niko. Saya bekerja 1 hari, 2 hari, 1 minggu, Sabtu saya dapat upah. Betul. Karena saya bekerja, saya punya hak. Saya punya hak upah. Tetapi kalau saya tidak bekerja, tetapi saya hanya cukup percaya kepada Dia dan mengasihi Dia, tidak kerja, tidak berbuat apa-apa, hari Sabtu saya diberi. Lain ya. Saya hanya mengasihi Dia. Dan Dia memberikan upah. Tetapi lain saya bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lalu saya dapat upah. Sekalian, mana yang dibenarkan? Dan Tuhan mengatakan, ayat yang ketiga tadi. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara ini selamat karena hadiah diberikan kepada saudara dalam nama Yesus. Atau karena saudara berusaha. Saya tidak berbuat ini. Saya tidak berbuat ini. Saya berusaha berbuat ini. Berusaha. Tetapi dengan usaha itu engkau gagal terus. Mana yang benar? Belum tahu, saudara. Sebab dalam firman Tuhan juga dikatakan, kalau engkau tidak hidup suci, engkau juga tidak akan melihat Tuhan. Engkau tidak akan mendapat, yaitu berkat Tuhan, kalau engkau tidak hidup suci. Sebab itu engkau berusaha hidup suci. Jaga. Kalau perlu, puasa. Sudah puasa 3 hari, 3 malam. Ya, memang pada waktu puasa lemes. Semua hawa nafsunya hilang. Tapi begitu makan, tambah kepingin makan. Ya, habis 3 hari gak makan, lihat bakmi. Tambah cepat makannya. Dan setelah makan, nafsunya lebih kuat lagi. Saudara, karena mereka berpuasa doa tanpa dasar. Nah, banyak di antara kami yang mukanya masih muram. Datang ke kantor saya, Pak, saya ini kok jatuh dalam soal ini, saya jatuh dalam hal ini. Saya tidak bisa mengatasi. Lalu hidupnya merasa bahwa dia tidak pernah diampuni Tuhan. Hidupnya sampai pada hari ini masih hidup dalam dosa.
Sebab itu muka saudara susah. Nah kalau saudara susah, depres, tidak ada sukacita, tidak ada gembira, tidak ada mujizat juga. Tidak mungkin ada mujizat dalam hidup saudara. Baik suami atau istri selalu dalam keadaan demikian. Lalu saudara berusaha. Dengan kekuatannya sendiri, wah jaga. Jangan berbuat dosa. Tapi kalau mereka gagal, tambah susah. Aduh, kemarin saya berbuat dosa. Apa ya hukumannya? Sepi tokonya. Karena mereka kemarin berbuat dosa. Marah mungkin. Wah, nanti jangan-jangan naik mobil ketabrak. Ketabrak bener. Lalu orang Jawa bilang, bebek nih, nenek nih, bebek, nenek, bagaimana ya? Nanti, bagaimana ya? Khawatir sekalian. Nah sekalian, lain dari murid-murid Tuhan yang ikut Tuhan, dia bergembira. Lalu Tuhan bandingkan dengan batu. Kalau aku stop, tutup mulut mereka, nanti batu ini akan memuji nama Tuhan. Saudara sekalian, mengapa? Apa rahasianya? Mari, baca lebih lanjut. Ayat yang ke-6. Pelan-pelan. Ya. Haleluya. Ayat yang ke-6. Roma 4 ayat 6. 1, 2, 3. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Bukan berdasarkan perbuatannya. Sudah jelas? Sudah jelas? Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, bukan karena usahanya, bukan karena dia bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi karena hadiah. Engkau selamat karena pemberian Allah mutlak, bukan karena usahamu. Di sini saya mau memisahkan. Orang ingin diberkati Tuhan, ingin hidup suci, ingin berbahagia karena berusaha. Tetapi yang satu, dia dapatkan karena hadiah. Tapi hadiah ini didapatkan apa rahasianya? Mari kita akan periksa bersama-sama. Ayat 7 sekarang. 7 dan 8. Jelas Daud dan firman Tuhan mengatakan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Amin. 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini mutlak. Jadi kalau sudah ingin berbahagia, sukses bahagia, saudara mendapatkan pengampunan. Segala sesuatu itu jelas karena hadiah. Beri. Bukan karena usaha. Kalau sudah berusaha berbuat baik. Lalu gagal terus. Muka saudara tambah muram, depres. Dan sampai hari ini engkau tidak percaya bahwa engkau sudah diampuni. Masih ada. Hidup dalam kekhawatiran. Karena masih ada kesalahan. Malahan masih mikir dulu. Apalagi kalau saudara dalam pencobaan di dalam peperangan. Dalam dunia ini saudara mengalami, ya kadang-kadang mengalami pencobaan. Mengalami peperangan dalam hidup saudara. Lalu saudara katakan, wah, jangan-jangan ini kutuk dulu. Dosa saya yang kemarin. Dosa saya yang saya perbuat dulu. Saudara pikir sebelum dibaptiskan atau sesudah dibaptiskan? Nanti kita periksa. Ya. Sesudah dibaptiskan, saudara marah lagi, berbuat dosa lagi. Ayo tak nyemplung lagi ya. Ayo dibaptis lagi ya. Nggak habis-habis nanti. Pak Kris yang teler nanti. Sudah dibaptis suci, diberkati. Besok paginya berbuat dosa. Ayo minggu lagi dibaptis lagi. Lama-lama saudara yang datang di sini pakai pakaian putih semua. Karena nggak bisa lagi dibaptis nyemplung bersama-sama. Lalu kita bikin kolam renang yang besar. Saudara pikir dengan baptisan itu saudara disucikan kembali. Ini banyak kesalahan sehingga saudara hidup depresi. Ya Pak ya? Ayo.
Siapa yang, saya minta, bukan saya anggap anak kecil ya. Siapa yang mengalami keadaan yang demikian? Lalu saya mengatakan, oh toko saya ini sepi, keluarga saya ini berantakan, sebab saya masih berdosa, masih tidak bisa melakukan hukum Taurat. Artinya engkau belum suci. Coba, terus terang aja. Nggak ada. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau ada, angkat tangan dalam hati. Ngaku. Ya, yang selama ini kau masih hidup dalam kekhawatiran. Tapi jelas Daud mengatakan berbahagialah orang yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Lalu saya pikir, kalau begitu, saben hari berbuat dosa saja. Gak apa-apa. Berbuat dosa ya senang, tidak berbuat dosa ya senang, berbuat dosa ya tidak apa-apa. Mari kita bergembira terus. Bangkrut, saudara. Mari ya. Nanti rahasianya ada di sini. Ya. 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat? Atau juga bagi orang yang tak bersunat? Orang Yahudi begitu. Pikirnya kalau sudah sunat, pasti masuk surga. Katakan, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja? Atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa Abraham, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sudah ia disunat? Ayo, sebelum kita baca lebih lanjut, Abraham itu dibenarkan Tuhan sebelum disunat atau sesudah disunat? Wah, pinter di sini. Tepuk tangan. Saya tidak bisa tepuk tangan untuk saudara, tepuk tangan dewe ae. Jadi Abraham dibenarkan sebelum disunat. Bagus. Nah, saudara mengerti ya. Ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Oh, sebelumnya ya. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ya iya, gampang aja membaca. Cek mulo. Aku enggak. Coba tadi ditutup dulu ya. Iya sih. Nah, ini kan jiplak ini. Saya berdoa supaya saudara mengerti itu ya. 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapak semua orang yang percaya yang tidak bersunat supaya kebenarannya diperhitungkan pada mereka. Dan juga menjadi bapak orang-orang yang bersunat. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, dan masa ia belum bersunat. Pada waktu saudara mau dibaptiskan. Sudah percaya ini Yesus Tuhan Juru Selamat. Mau dibaptiskan. Ditanya, mau dibaptiskan? Mau. Dan sesudah dibaptiskan. Saudara diselamatkan sesudah dibaptiskan atau sebelum dibaptiskan? Ayo. Saudara diselamatkan sebelum dibaptiskan atau sesudah dibaptiskan? Betul. Memang baptisan itu tidak menyelamatkan. Tetapi itu pernyataan hati nurani. Meterai. Amin. Tetapi kalau saudara tidak menyatakan diri. Dengan hati percaya, mulut mengaku engkau selamat. Jadi, baptisan itu merupakan confirm. Amin. Tapi baptisan juga penting, saudara. Ya. Saudara punya tiket ke Garuda. Ke Jakarta. Punya. Tetapi kalau saudara tidak tulis tanggalnya di situ, tanggal berapa berangkat, bisa berangkat enggak? Bisa berangkat enggak? Enggak bisa. Saudara sih selamat dalam nama Yesus. Tapi mesti confirm. Karena barang siapa saudara selamat dan saudara akui di hadapan manusia, maka Bapa mengakui keselamatanmu. Yesus mengakui keselamatanmu. Imanmu maksudnya.
kepada Bapa. Jadi, saudara sekalian, keselamatan ini datang pada saudara jauh-jauh hari sebelum engkau dibaptiskan. Apalagi engkau sudah dibaptiskan. Coba saya tanya, siapa sudah dibaptiskan? Siapa sudah dibaptiskan? Hampir semua. Nah, kenapa mukamu lonjong? Mengapa mukamu yaitu susah? Apa keselamatan itu datang karena engkau berusaha hidup suci? Atau karena engkau percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada Allah kecuali Tuhan Yesus Kristus? Bahkan di Kisah Rasul jelas dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang bisa selamat kecuali dalam nama Yesus Kristus. Dan engkau sudah menemukan Yesus Kristus. Engkau sudah menemukan Tuhan yang hidup. Dan engkau sudah percaya kepada Dia. Dan engkau percaya. Engkau yakin engkau selamat. Engkau selamat dalam nama Yesus. Bergembiralah. Nah, tapi kemarin berbuat dosa ya. Itu yang membuat saya susah. Bagaimana ini? Ayo, terus. Nanti kan dapat kuncinya. Ayat 13. Ingat ya, bahwa saudara itu sudah jauh-jauh sebelum dibaptiskan sudah selamat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Penting sekali ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Batal. Saudara pernah mendengar khotbah tentang berkat Abraham? Sampai kepada kita, berkat Abraham sampai kepada kita. Kalau saudara mengira bahwa engkau itu selamat dengan usahamu, maka batal. Janji Allah kepada Abraham yang dijanjikan dengan sumpah, aku akan memberkati engkau dan segala keturunanmu, batal. Lalu saudara tidak bisa nikmati janji Allah itu. Tapi saya ingin semua saudara tetap menikmati janji Allah. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Ya dah, ayo coba baca. 1, 2, 3. Ini penting, coba dibaca. 1, 2, 3. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kenapa saudara mukanya lonjong, susah, depres? Karena engkau dimarahi Taurat. Taurat ini bisa marah-marah pada saudara. Hei, kemarin engkau berbuat ini. Hei, kemarin engkau marah. Hei, kemarin itu 10 hukum Allah. Marahi saudara terus. Lalu saudara susah. Saudara mau dimarahi terus. Ayo. Awas. Dimarahi terus. Saudara, kalau hamba Tuhan berdiri di sini, marah-marah terus. Tidak boleh nonton TV, tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh berbuat ini. Dimarahi terus. Aku teko kai. Susah. Boleh tambah susah. Ada hamba Tuhan yang ngamuk terus. Hei, kemarin saya melihat kamu begitu. Hei, kemarin berbuat begitu. Awas, awas. Ayo, dihukum. Awas. Pokokmu bangkrut. Hati-hati kon. Saudara. Kenapa sih murid-muridnya Tuhan itu bergembira, bersuka cita? Kenapa? Ini sampai di sini saudara masih. Loh kalau begitu gimana? Boleh berbuat dosa. Kan gitu tanyanya. Wus, keluarga Betani enak loh. Iya toh, berbuat salah terus seneng aja. Oh nanti dulu saudara. Iya toh. Kemarin buka cek kosong misalnya. Wis anggapan ndak ono cek kosong, ya wis cek gak ono mesisan. Ya. Lalu sudah bergembira terus nyanyi di sini. Wah. Ya, sampai 16. Stop dulu ya, nanti kita kembali ke situ. Kita buka dulu Rom pasal yang ke-8. Rom pasal ke-8 dulu. Ayat pertama. Ini jalurnya dulu.
Rom pasal yang ke-8 ayat pertama dibaca semua. Keras. Dengan hati percaya, mulut mengaku, engkau selamat, harus diperkatakan. Dan kalau engkau dibangkitkan imanmu, biar engkau bersorak dan memuji Tuhan. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayo tepuk tangan bagi dia. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan setengah menit. Oh, haleluya. Haleluya. Jangan tepuk tangan saja. Katakan, puji Tuhan. Dalam nama Yesus aku dibebaskan. Tidak ada hukuman di dalam Yesus Kristus. Amin. Ayat 2. Akibatnya dalam Yesus Kristus. Ada ayat yang luar biasa. 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena engkau percaya Yesus Tuhan dengan imanmu. Dan engkau percaya bahwa di dalam Kristus juga sudah tidak ada penghukuman. Bersih. Bersih. Dosamu ditutupi. Dosa pelanggaran-pelanggaranmu sudah tidak diperhitungkan Allah lagi. Segala dosamu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Titik. Engkau sekarang hidup suci. Engkau selamat. Apa sudah tepuk tangan tadi sandiwara? Atau benar? Apa benar engkau sekarang pagi hari ini juga sudah yakin dirimu selamat dalam nama Yesus? Amin. Coba sekali lagi ini. Tangannya, saya katakan, saya sudah selamat dalam nama Yesus. Amin. Senang. Lu kemarin sih berbuat dosa ya. Bagaimana saya bisa senang? Mari. Saudara tahu akibatnya kalau saudara yaitu percaya Yesus Tuhan dan engkau diselamatkan. Engkau menghormati kematian dan kebangkitan Kristus. Coba ayat yang kedua. 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau saudara berbuat atau berusaha hidup suci, berusaha dengan maunya, dengan kekuatan sendiri, saudara tidak akan menerima Roh Kudus. Ini, kalau engkau berusaha, kekuatanmu sendiri. Tetapi kalau sudah beriman, percaya Yesus sudah mengampuni saudara, menebus dosamu, malahan Allah Bapa utus Roh Kudus masuk di dalam saudara. Selama engkau berusaha berbuat suci, Roh Kudus tidak masuk-masuk. Tapi begitu engkau percaya Yesus mengampuni saudara, Roh Kudus masuk. Itu bedanya. Saya buktikan dengan ayat. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal ketiga ayat yang pertama. Galatia pasal yang ketiga ayat pertama. Saya baca sendiri. Galatia pasal 3 ayat pertama, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Tapi setelah ikuti, nanti yang penting baca bersama-sama. Hei orang-orang Galatia yang bodoh. Hei orang-orang Betani yang goblok. Mau saudara katakan goblok? Nggak mau ya? Kita orang pintar semua. Amin. Hei orang-orang Galatia yang goblok. Siapa yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Disalibkan untuk apa? Menebus dosamu, menyelamatkan engkau, dan dia sebagai juru selamat. 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Perhatikan. Adakah kamu telah menerima Roh Guru besar ya situ ya, Roh Kudus? Karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Mana yang benar? Engkau terima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya Yesus mati dan menjadi juru selamat engkau? Ini kesalahan setapak saja engkau celaka. Kita menjadi orang bodoh.
menjadi orang yang seperti kates semua. Dipes. Terus, ayat 3. Dibaca bersama sekarang. 1, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah? Dan, baca yo, yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Engkau terima Roh Kudus karena apa? Percaya pemberitaan Injil. Injil itu apa? Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosamu. Dengan percaya itu, engkau terima Roh Kudus. Memang pertama saudara bertobat dulu percaya akan Injil Kristus. Ada yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi ada yang jatuh dalam dosa, lalu berusaha tidak berbuat dosa. Berusaha tidak berbuat dosa. Berusaha tidak berbuat dosa. Dengan usaha tidak berbuat dosa, malah roh tidak didapatkan. Engkau mulai dengan roh, sekarang engkau mulai dengan daging. Dipres. Orang yang dipres itu yang tidak percaya bahwa dirinya sudah diampuni. Tapi orang yang percaya bahwa dirinya sudah diampuni, dia bergembira. Coba. Terus. 6. Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Nah ini dibandingkan tadi. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu, segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Perhatikan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14 dibaca bersama. 1, 2, 3. Telah membuat itu supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Sekalian, langkah yang pertama kalau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan percaya pada Injilnya, dengan sendirinya engkau pertama-tama menerima roh yang dijanjikan. Tidak langsung berkat materi, berkat Abraham. Ingat saudara, ada orang yang datang di sini kiranya mungkin saudara sudah percaya Injil Kristus, lalu pikirnya keluar dari sini diberkati. Memang itu harapan kita. Tetapi berkat Tuhan yang pertama bukan langsung materi. Bukan hidup langsung, bukan berkat, yaitu kesucian. Tapi berkat yang pertama, yaitu roh. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Jadi berkat Abraham itu roh. Bukan langsung mobil, rumah, hidup kesucian. Bukan. Berkat yang saya terima yang pertama itu roh. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, berkat Abraham sampai kepada saudara, lalu saudara tidak dipenuhi dan tidak dibaptiskan oleh Roh Kudus, omong kosong. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, sebab roh Allah ada pada saudara. Dengan roh Allah yang ada pada saudara ini, nah, sekarang saudara bukan hidup di bawah hukum Taurat lagi. Tetapi saudara hidup di bawah iman. Roh Allah ada pada saudara.
Immanuel, Tuhan beserta saya. Saya yakin. Kalau sudah mengerti bahwa tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Rumah Allah. Roh yang maha kuasa mulia. Satu mutiara, kata dalam firman Tuhan diumpamakan kalau orang sudah mendapat mutiara ini, dia jual seluruh miliknya. Dan dia membeli mutiara ini. Saudara, ada seorang mencari, kerajaan Allah itu seperti seorang yang mencari harta. Harta yang dicari dan ketemu dia. Akhirnya dia jual seluruh harta miliknya. Lalu dia untuk mendapatkan mutiara ini. Karena kalau dia mendapatkan mutiara, harta ini, dia mendapatkan semuanya. Saudara, kalau saudara mendapatkan roh Allah, berarti saudara mendapatkan semuanya. Dan inilah kekurangan pengertian daripada sidang jemaat di sini. Saudara tidak bisa respect Roh Kudus yang di dalam saudara. Itu berkat Abraham. Bukan langsung materi, saudara. Jangan salah mengerti. Oh, Gereja Betani mengajarkan teologi kemakmuran. Positive thinking. Tidak. Kami mengajarkan yaitu saudara percaya kepada Injil Kristus supaya engkau menerima Roh Allah. Dan Rom pasal yang ke-8 tadi, kalau ya, Rom pasal yang ke-8 tadi ayat 2, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Satu, engkau dibebaskan dari hukum dosa. Sebab apa? Kalau sudah tahu bagaimana orang dipenuhi Roh Kudus dan dibaptiskan Roh Kudus, engkau mengalami satu pengalaman kelahiran baru oleh Roh Allah. Engkau dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Memang. Saudara, bukan lagi berusaha hidup suci, tetapi karena kuasa Roh Allah yang di dalam diri saudara, dengan sendirinya engkau hidup suci. Kalau engkau saja benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Tapi banyak di antara saudara masih ragu-ragu dengan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga sampai pada saat ini engkau juga masih kalah. Tapi ingat, pada waktu saudara kalah menghadapi daging ini, lalu saudara dengan kejatuhan dosa, lalu besoknya saudara berusaha hidup suci dengan kemampuan saudara, justru engkau hidup di bawah Taurat. Dan engkau akan dimurkai terus. Dan mukamu tambah susah dipres. Saudara sekalian, saya tak menganjurkan saudara berbuat dosa. Sekali-kali tidak. Coba kalau saya tanya di sini, dalam nama Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang mau berbuat dosa. Amin. Betul? Ada yang saudara datang di sini kepingin berbuat dosa? Setelah engkau percaya Yesus Kristus dan percaya Injil Kristus, ada di sini kepingin berbuat dosa? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang ingin berbuat dosa. Tapi toh saudara jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dalam peperangan, saudara. Engkau di dalam peperangan melawan roh-roh yang jahat yang memengaruhi tubuh ini, daging dan hawa nafsu. Karena kami masih hidup di dalam tubuh ini. Tapi Tuhan katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini sudah dibeli dengan harga tunai. Harga lunas dibayar. Saudara, pengalaman manusia berbeda-beda. Saya beri contoh. 65 saya sering mengisahkan pada saudara, menceritakan pengalaman saya. 65 itu sebenarnya saya sudah dibunuh. Habis membunuh anak dan dibunuh. Jadi 65 sampai hari ini, 23 tahun sampai saat ini, nyawa saya hanya nyawa sambungan. Sebenarnya nyawa ini cuma sambungan. Bukan milik saya lagi. Karena 65, karena dosa saya, karena kejahatan saya, sebenarnya saya secara manusia sudah mati. Saya ini nyawa sambungan. Coba saya tanya Pak Niko yang gedenya segini. Kira-kira dia mau melayani Tuhan karena apa? Satu hari usahanya bangkrut, habis. Ya toh? Walaupun dia tidak diancam dibunuh orang. Pada waktu itu saya pikir lebih baik aku ini bunuh diri saja. Betul? Nah, Enggak dibunuh orang, diancam orang, dia, aduh, daripada begini aku ini susah, tak bunuh diri aja wes. Nyawa sambungan. Coba saya tanya saudara, hari ini kau bisa hidup
Nyawa sambungan enggak? Kira-kira. Oh enggak. Aku enggak, Yesus pun aku masih urip. Begitu. Siapa yang percaya bahwa dirinya itu sekarang ini nyawa itu cuma sambungan saja? Cuma Siti ya, yang lain enggak ya? Tapi saya percaya, sebenarnya saudara bisa melanjutkan hidup ini berbahagia. Mungkin kau bisa bisa hidup, tapi saya yakin tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan. Sekarang ini walaupun saudara mungkin secara materi belum diberkati berlimpah-limpah, tapi saya percaya di dalam hidupmu ada damai sejahtera. Amin. Ada damai sejahtera. Engkau sudah mengetahui tujuan hidup ini. Kalau engkau mengerti bahwa engkau ini semua nyawa sambungan. Roh Allah ada di dalam saudara. Oh puji Tuhan. Saya percaya kami bisa hidup suci. Bukan karena berusaha hidup menurut hukum Taurat. Tetapi karena roh Allah yang di dalam saudara. Dia sanggup membuat engkau suci. Dia sanggup membuat engkau benar. Amin. Haleluya. Dan mari kita berdoa supaya kekuatan Allah itu terus ada pada kami. Roh Allah itu selalu melindungi kami. Dan kalau roh Allah sudah ada pada kami, berkat Abraham sampai pada kita. Amin. Baik rohani, jasmani dilimpahkan. Sumpah Allah pada Abraham sampai kepada kita semua. Dan kami diberkati dengan berkat limpah. Saudara sekalian, saya tahu kelemahan saudara. Saya tidak mengaku saya orang yang mampu, yang sempurna. Tidak. Kalau saya katakan aku ini sudah mampu, pendusta. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adil. Ya, karena roh dan jiwamu sudah suci. Mari kita kalahkan daging ini. Mengalahkan daging ini bukannya artinya membinasakan daging ini dengan minum baygon. Nah, cepat kamu berbuat dosa terus tak minum baygon, cek but. Jangan. Itu salah lagi sekali. Mari. Ya. Saudara, memang mengalahkan daging ini ada rahasianya. Ya. Tetapi mungkin pagi hari tidak bisa selesai. Tapi satu ayat saja saya berikan kepada saudara, 1 Petrus. Sambil kita berdiri sama-sama. 1 Petrus. Pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Tetapi saya kira tidak lengkap kalau tidak ada Rom pasal 8 tadi ya. Coba. Tidak telat loh ya. Rom pasal 8 ayat yang ke-17 dulu. Ayat yang ke-16. Roma pasal 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Lalu nanti diteruskan 1 Petrus pasal 4. Roma pasal 8 ayat 16, 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris hak Abraham. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Tadi ada perkataan menderita. Tubuh ini menderita. 1 Petrus pasal 4 ayat pertama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, kenapa sih saya khotbah di sini 5 kali? Jam 6, jam 9, jam 3, jam 5, jam 7. Kalau boleh, nggak ada hamba Tuhan lain, saya khotbah. Supaya malam itu tidurnya enak. Senin berangkat lagi ke Jakarta, langsung ke Medan dengan Pak Niko. Tanggal 28 baru kembali. Balik di sini terus ke Tawangmangu. Balik di sini sembahyang malam lagi. Minggu, khotbah lagi 3-4 kali lagi.
Saya tidak ambisi di sini untuk jadi hamba Tuhan nomor satu, tidak. Di sini banyak hamba Tuhan semua pasti harus diberkati Tuhan semua. Saya habiskan hidup ini karena ini nyawa sambungan. Ini bukan milik saya sendiri, milik Tuhan. Disuruh di Jakarta, berangkat Jakarta ke Medan, berangkat ke Medan, bikin Solo, terus habis ya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di situ saya bisa berhenti berbuat dosa. Jangan tengok. Tahu tengok. Habis bekerja, ya sudah bekerja. Terus malam ngelamun. Lu ngelamun apa? Hah? Ngelamun apa? Keinginanmu dibuai roh jahat jadi jahat. Biarlah keinginanmu yang baik, yang suci, yang baik. Itu dibuai roh kudus. Sehingga keluar buah-buah roh kudus. Sekarang waktunya kita. Haleluya. Haleluya. Ya, keluarga Betani ini, saudara, jangan menjadi, yaitu keluarga Betani yang datang dipres. Kemarin berbuat dosa. Saudara, kalau engkau sibuk dalam pelayanan Tuhan, tidak akan berbuat dosa. Tapi kalau engkau nganggur, denger. Iblis masuk dan engkau berbuat dosa. Mari, kita ini milik Tuhan. Amin. Dan kalau saudara bergerak, saudara, kemarin saya dapat tanah bukan tempat di Malang. Kami mulai hari Jumat melayani luar biasa. Sudah hampir 300 orang datang. Nah, kami akan layani setiap Selasa. Dan nanti akhirnya hari Minggu. Ada Betani di Malang. Hamba Tuhan siapa yang mau tinggal sana terserah siapa, tidak tahu. Pokok saya hanya nyelenger saja. Jalan. Di Bojonegoro ada orang memberikan 2000 meter. Di Lawang ada 700 meter. Di Jakarta, haleluya. Mari, semua jangan nganggur. Layani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu paling berbahagia. Dan engkau melihat banyak mujizat. Engkau akan menyanyi, bergembira. Kalau ada orang stop, engkau bergembira. Tuhan katakan, nanti batu juga akan bisa berteriak. Sebab apa? Dari dalam ini. Keluar satu ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Kalau roh Allah ada di dalam saudara. Mujizat terjadi di antara kami. Amin. Kenapa sih keluarga Betani menyanyi dengan sungguh-sungguh praise and worship-nya benar? Sebab apa? Di antara kita banyak terjadi mujizat kelepasan dalam nama Yesus Kristus. Mari. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami angkat tangan. Tema tahun ini adalah Chasing God's Presence. Ya, Chasing God's Presence. Mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh mengejar hadirat Tuhan.